Dari sisi ini memang kita patut bersyukur bahwa pemerintahan Pak Prabowo ini mampu mendeliver berbagai indikator utama makroekonomi kita. Namun memang ada tantangannya, ya. Tantangannya tentu saja yang pertama adalah bagaimana mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih struktural. Jadi kalau kita lihat dari by sektor, ya berdasarkan sektor, kita lihat dalam 3 tahun terakhir, ya memang ini kita ambil rata-rata dalam 3 tahun terakhir, di mana pertumbuhan sektor unggulan yang berkontribusi besar bagi PDB, yaitu sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan, tumbuhnya masih rata-rata di 2%. Jadi dalam sektor-sektor di dalam PDB, pertanian ini masih tumbuh relatif rendah. Jadi saya memahami betul bagaimana kemudian inisiatif Pak Presiden untuk mendorong sektor ini agar kita bisa tumbuh lebih tinggi lagi. Jadi kisaran 2,2% misalnya, kalau kita bisa 2 kali lipatkan pertumbuhannya, ini tentu saja akan mendorong pertumbuhan ekonomi secara struktural lebih baik lagi ke depannya, dan juga dalam hal penyerapan tenaga kerja. Ya, yang kedua juga industri manufaktur. Saya rasa perlu kemudian dipikirkan touch yang lebih konsisten dan spesifik untuk mendorong industri manufaktur. Yang kedua adalah kalau kita lihat selain inflasi yang perlu dijaga adalah kemudian bagaimana menciptakan ritme yang sama dalam hal mendorong investasi yang masuk. Jangan lupa bahwa selain 50-55% ya kontribusi sektor pengeluaran rumah tangga, ya ada juga kemudian pengeluaran investasi. Jadi kita butuh investasi yang cukup besar, ya karena kontribusinya sekitar 30%. Nah ini perlu kemudian bukan hanya gerakan dari pemerintah pusat saja, perlu kemudian menggandeng juga pemerintah daerah. Ya kalau di inflasi kita punya yang namanya TPID, ya untuk di inflasi. Kalau di investasi bagaimana kemudian kita juga bisa mendorong dengan generalnya misalnya dari Kementerian Kementerian Dalam Negeri misalnya, ya yaitu TPID, tim pendorong investasi daerah. Jadi semua kepala daerah dan pemerintah daerah bersama pemerintah pusat itu juga kemudian bisa saling bersaing untuk mengundang foreign investors, direct investors, karena kita membutuhkan direct investment yang luar biasa besar, karena kita negara yang masih menghadapi tantangan saving investment gap yang cukup besar. Last but not least, saya rasa dalam hal segmen, ya kita lihat bagaimana mendorong dan memulihkan kembali kelas menengah di Indonesia. Kalau kita lihat bagaimana kita bandingkan antara tahun 2019 dan 2024, terjadi penurunan porsi kelas menengah ya di Indonesia sendiri. Kalau kita bisa kemudian mengembalikan dengan penciptaan lapangan kerja dan juga kemudian bisa dengan insentif buat kelas menengah, saya rasa ini juga akan mengembalikan pertumbuhan ekonomi dari sisi konsumsi dan investasi ke pertumbuhan ekonomi yang relatif lebih baik lagi ke depannya. Saya rasa itu. Oke, baik. Saya ingin meng-highlight jawaban Pak Asmo tadi yang menarik adalah sebenarnya kan Indonesia ini adalah negara yang sangat kuat baik dari segi SDM, baik dari segi SDA, potensinya sudah ada. Pemerintahnya juga pun bisa kita katakan tahu apa yang harus dilakukan. Cuman memang tantangannya adalah dari variabel yang memang tidak bisa kita kontrol. Yaitu kalau tadi dari Pak Asmo bilang lawannya ini Trump begitu istilahnya, biang keroknya. Matahari dari semua masalah yang terjadi di global begitu ya. Tapi kan ini kan adalah faktor yang tidak bisa kita kontrol. Sesuatu yang bisa kita kontrol adalah tadi seperti yang Pak Asmo sebutkan adalah kedaulatan dari fiskal, moneter, dan juga kebijakan ekonomi. Tapi kalau dari Pak Asmo sendiri melihat dari banyaknya kebijakan ekonomi, fiskal, makro, moneter, dan lain sebagainya, kebijakan mana yang paling memberikan dampak paling besar untuk kedaulatan ekonomi kita? Saya rasa kalau kita lihat dari perkembangan paling tidak setahun terakhir ya, kebijakan Pak Presiden dalam membangun sektor di ketahanan pangan ya, saya rasa ini memang harus terus dilanjutkan. Kalau dari sisi misalnya kalau kita engine-nya dari sektor yang memiliki porsi pertumbuhan yang besar, mungkin yang perlu kita dorong juga salah satunya adalah kemudian ke industri manufakturnya juga. Betul. Kalau yang pertanian saya sangat setuju dengan Bapak Presiden dan pemerintah bagaimana untuk mendorong sektor pertanian berserta value chain-nya ini. Dan ini kalau kita lihat, kalau memang belum terasa besar di setahun pertama ini, tapi kalau itu kemudian konsisten dilakukan ya dalam 4 tahun ke depan misalnya, ini tentu saja akan bisa menjadi
menjadi fondasi bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang lebih baik lagi. Bukan hanya di masa 2024-2029, tapi juga akan lebih panjang lagi. Nah, yang kedua adalah bagaimana counter cyclical policy itu tetap dilakukan secara konsisten. Apa maksudnya counter cyclical policy? Kita tahu bahwa terjadi tekanan juga dari sisi ekspor dan juga perlambatan dari sisi di segmen middle to lower income people, ya. Dan itu dilakukan dengan konsisten bagi pemerintah dengan dilanjutkannya bansos dan perlinsos. Mungkin nanti perlu juga kemudian lebih masif lagi bagaimana upaya pemerintah memberikan stimulus dan juga insentif bagi kelas menengah di Indonesia. Karena kalau kita lihat dari sisi pertumbuhan income yang di kelas menengah itu memang relatifly terbatas ya pertumbuhannya. Jadi kalau misalnya biaya-biaya yang muncul di kelas menengah bisa kemudian sebagian diberikan insentif dari pemerintah, tentu saja real income-nya dari kelas menengah di Indonesia itu akan relatif lebih baik lagi dan ini akan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, saya rasa dorongan dari pemerintah kemudian mendorong likuiditas ya, percepatan ini walaupun baru dalam 1-2 bulan terakhir, paling tidak ini sudah bisa melonggarkan kalau kami di perbankan kondisi likuiditas di sektor perbankan itu sendiri. Saya rasa kalau ke depan ini dilanjutkan dan lebih accelerated dari sejak awal tahun, saya rasa tantangan likuiditas di dalam negeri ini paling tidak sebagiannya bisa diatasi, saya rasa.